Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang bank syariah ditinjau dari hukum Islam. Pengertian bank syariah atau bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalah ini itu dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh beliau. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenis terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Dasar hukum bank syariah. Dasar hukum utama yang menjadi landasan berdirinya bank syariah, kita ketahui bahwasanya bank syariah adalah bank yang bernafaskan Islam. Tentu ada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bank syariah, antara lain yang pertama Quran Surat An-Nisa ayat 29. Bank syariah dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh menyeleweng dari ajaran Islam atau batin, namun harus selalu tolong-menolong demi menciptakan suatu kesejahteraan. Yang kedua, Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Dari ayat ini bisa diambil salah satu poin penting, yakni menyampaikan amanat. Dalam bank syariah, baik pihak bank maupun nasabah harus menjaga amanah yang telah disepakati dalam akad sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan dan tetap berkegiatan ekonomi tanpa kecurangan atau kebohongan sedikit pun. Bisa dibilang harus terbuka atau transparan. Yang ketiga, Quran Surat Al-Maidah ayat 1-2. Dari dua ayat ini bisa diartikan bahwasanya bank syariah hadir untuk melaksanakan dan menjaga akad-akad yang telah disepakati di antara dua pihak. Tidak boleh terjadi sebuah penyelewengan, namun harus tetap baik dan benar sesuai dengan ajaran Islam serta kesepakatan yang ada. Selain beberapa ayat Al-Quran di atas, berdasarkan hukum positif, landasan dalam mengoperasionalkan bank syariah adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Di dalamnya antara lain mengatur ketentuan tentang proses pendirian bank umum tanpa bunga. Berdasarkan pasal 28 dan 29 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32 atau 34 atau KEP atau DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil, mengatur tentang beberapa kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank syariah. Di sini saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu ada prinsip operasional dari perbankan syariah. Nah, bank Islam dalam menjalankan usahanya itu minimal ada mempunyai 5 prinsip operasional, yaitu yang pertama ada prinsip simpanan murni. Nah, di sini yaitu merupakan suatu fasilitas yang diberikan oleh bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk al-wadiah. Nah, biasanya ini berupa tabungan. Kemudian yaitu yang kedua ada sistem bagi hasil atau biasa disebut dengan mudharabah. Biasa di tabungan juga ada untuk memilih al-wadiah atau mudharabah. Sedangkan mudharabah di sini yaitu merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana, atau biasanya itu terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Kemudian yang ketiga yaitu ada prinsip jual beli dan margin keuntungan. Nah, di sini yaitu merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli di mana pihak bank akan membeli suatu barang terlebih dahulu yang dibutuhkan atau mengangkut nasabah sebagai agen bank dan nasabah dalam kapasitasnya sebagai agen bank untuk melakukan pembelian. Kemudian prinsip yang keempat yaitu prinsip sewa. Nah, biasa disebut dengan ijaroh. Nah, namun prinsip ijaroh ini ada dua, yaitu yang pertama ijaroh sewa murni. Seperti halnya yaitu contoh penyewaan traktor atau alat produksi lainnya, di mana dalam teknis perbankan di sini disebutkan bahwa bank dapat membeli dahulu equipment yang dibutuhkan nasabah, kemudian menyewakannya dalam waktu dan hanya yang telah disepakati kepada nasabah. Nah, kemudian yaitu yang kedua ada bai al-tajiri atau ijarah al-muntahiyah bitamlik.
Ya, ini merupakan suatu penggabungan sewa dan beli, di mana pihak penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa. Nah, kemudian yang terakhir ada prinsip fee atau jasa. Nah, prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan oleh bank dalam bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini, yaitu antara lain bank garansi, clearing, dan jasa transfer, dan lain-lain. Nah, secara syariah, prinsip ini didasarkan pada konsep al-ajar wal umulah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai tinjauan teori perbankan syariah. Kerangka umum syariah dalam berekonomi digambarkan dalam bentuk bangunan yang terdiri dari pondasi, pilar, dan tujuan. Fondasi merupakan kondisi prasyarat yang sepatutnya diidentifikasi dan dipenuhi untuk masuk pada tahapan implementasi pengembangan ekonomi syariah. Ada 3 fondasi, yaitu fondasi utama berupa akidah. Dalam konsep akidah, setiap aktivitas umat manusia memiliki nilai akuntabilitas ilahiyah yang menempatkan perangkat syariah sebagai parameter kesesuaian antara aktivitas usaha dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian fondasi pendukung pertama berupa syariah dan akhlak. Prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi secara umum akan menjadi sumber ketentuan yang mengatur pola hubungan bagi semua pelaku perbankan syariah. Akhlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi secara manusia dengan lingkungannya, dan manusia dengan pencipta alam semesta agar hubungan tersebut menjadi harmonis dan sinergis. Kemudian fondasi yang ketiga, pendukung kedua, berupa ukhuwah. Ukhuwah dalam aktivitas ekonomi dilakukan melalui proses ta'aruf, yaitu saling mengenali, tafahum saling memahami, ta'awun saling menolong, takaful saling menjamin, dan tahaluf saling beraliansi. Ukhuwah menempatkan pola hubungan antar manusia yang dilandasi dengan prinsip kesejajaran, saling percaya, dan saling membutuhkan. Kemudian kerangka yang kedua, pilar. Terdapat 3 pilar utama dalam sistem ekonomi syariah yang menjadi dasar sistem perbankan syariah, yaitu pilar keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Pilar pertama yaitu keadilan. Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur riba, zolim, maisir, goror, dan haram. Keadilan mencakup hak dan kewajiban. Tidak ada pihak yang mengeksploitasi atau dieksploitasi, meletakkan segala sesuatu di tempat yang tepat, dan menjunjung tinggi kebenaran. Pilar kedua yaitu keseimbangan. Konsep syariah menempatkan aspek keseimbangan sebagai salah satu dasar dalam pembangunan sistem ekonomi. Konsep keseimbangan dalam konsep syariah meliputi berbagai segi yang antara lain meliputi keseimbangan pembangunan material dan spiritual, pengembangan sektor keuangan dan sektor real, bisnis dan sosial, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Kemudian pilar ketiga, kemaslahatan atau maslahah secara luas. Maslahat ditujukan pada pemenuhan visi kemaslahatan yang mencakup dalam maqasid syariah yang terdiri dari konsep perlindungan terhadap keimanan dan ketakwaan, keturunan, jiwa dan keselamatan, harta benda, dan rasionalitas. Kerangka yang terakhir berupa tujuan atau falah. Falah merupakan sasaran akhir dari segala kegiatan implementasi dalam rangka pengembangan ekonomi syariah. Falah yaitu kesuksesan yang hakiki berupa tercapainya kesejahteraan di dunia dan akhirat. Kesejahteraan tersebut diartikan dengan tercapainya pemenuhan kebutuhan hidup di dunia berupa sosial dan ekonomi yang ditandai dengan semakin menyempitnya jurang pemisah antara kelompok masyarakat yang mampu dan kurang mampu, serta terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang produk-produk bank syariah serta pengembangan bank syariah di Indonesia. Yang pertama ada produk-produk bank syariah. Secara garis besar, produk bank syariah yang ditawarkan ini ada 3 bagian besar. Yang pertama ada penghimpunan dana, ada produk penyaluran dana, dan yang terakhir ada produk jasa. Yang pertama di sini yaitu produk penghimpunan dana. Ada 3 contoh. Yang pertama ada tabungan.
Tabungan ini adalah simpanan yang berdasarkan akad wadiah atau investasi dana yang berdasarkan mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet, giro, atau dengan yang lainnya. Tabungan ini adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat liquid, artinya produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan, tetapi bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil. Yang kedua, contoh ada deposito. Deposito ini adalah investasi dana yang berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu. Deposito ini bentuk simpanan nasabah yang mempunyai jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu, dan bagi hasilnya lebih tinggi daripada tabungan. Yang ketiga ada giro. Giro ini adalah bentuk simpanan nasabah yang tidak diberikan bagi hasil, dan pengambilan dana menggunakan cek. Biasanya digunakan oleh perusahaan atau yayasan atau bentuk badan hukum lainnya yang dalam proses keuangan mereka itu punya cara masing-masing. Selanjutnya, prinsip operasional bank syariah yang telah diterapkan secara luas dalam penghimpunan dana. Yang pertama ada prinsip wadiah dan ada prinsip mudharabah. Prinsip wadiah itu apa sih? Prinsip wadiah itu di mana bank memanfaatkan dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh nasabah penyimpan dana. Namun demikian, rekening ini tidak boleh mengalami saldo negatif. Yang kedua, prinsip mudharabah. Prinsip mudharabah ini penyimpanan dana atau deposit bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik modal dan bank sebagai mudharib pengelola. Bank kemudian melakukan penyaluran pembiayaan kepada nasabah peminjaman yang membutuhkan dengan menggunakan dana yang diperoleh tersebut baik dalam bentuk murabahah, icaroh, mudharabah musyarakah atau bentuk lainnya. Yang kedua, ada produk penyaluran dana atau pembiayaan. Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Secara garis besar, produk pembiayaan kepada nasabah itu ada dibagi. Yang pertama ada pembiayaan dengan prinsip jual beli, ada pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Kemudian yang ketiga itu ada produk jasa atau servis. Selain menjalankan fungsinya sebagai penghubung antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana, Bank Syariah juga melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan syariah kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan. Yang antara lain di sini ada SAF atau jual beli valuta asing. Kemudian ada wadiah atau titipan. Selanjutnya ada perkembangan bank syariah di Indonesia. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama kali yang syariah itu menjadi pioner bagi bank syariah lainnya yang telah lebih dahulu menerapkan sistem di tengah menjamurnya bank-bank konvensional. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Kemudian lembaga-lembaga keuangan syariah tetap stabil dan memberikan keuntungan, kenyamanan, serta keamanan bagi para pemegang sahamnya, pemegang surat berharga, peminjaman, dan para penyimpan dana di bank-bank syariah. Hal ini dibuktikan dari keberhasilan Bank Muamalat melewati krisis yang terjadi pada tahun 1998 dengan menunjukkan kinerja yang semakin meningkat dan tidak menerima sepeser pun bantuan dari pemerintah. Dan pada krisis keuangan tahun 2008, Bank Muamalat bahkan mampu memperoleh laba 300 miliar lebih. Perbankan syariah itu sebenarnya dapat menggunakan momentum ini untuk menunjukkan bahwa perbankan syariah itu benar-benar tahan dan kebal krisis dan mampu tumbuh dengan signifikan.
Oleh karena itu, perlu langkah-langkah strategis untuk merealisasikannya. Langkah strategis perkembangan perbankan syariah yang telah diupayakan adalah salah satunya pemberian izin kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang unit usaha syariah atau konversi sebuah bank konvensional menjadi bank syariah. Langkah strategis ini merupakan respon dan inisiatif dari perubahan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.